Apa bunyi pasal 268 ayat 1 KUHP dan pasal 66 ayat 2 Undang-Undang Mahkamah Agung? Permohonan PK tidak menghentikan dan tidak menunda eksekusi. Nah, satu hal yang perlu saya tegaskan ini ya, bahwa kedatangan kami hari ini ke Kejaksaan Agung, Gedung Bundar, ya, bukan karena kebencian kami terhadap Sylvester. Kami tidak ada urusan dengan Sylvester. Ya, urusan kami hari ini adalah dengan penegakan hukum. Kalau saudara Sylvester hari ini sedang mengajukan upaya peninjauan kembali, itu haknya beliau, yang juga kita hormati. Diterima atau tidak diterima itu kan nanti persoalan pembuktian di proses tingkat Mahkamah Agung ya, Supreme Court-nya nanti ya. Nah, jadi harapan kami adalah dengan kasus Sylvester Matutina ini, Kejaksaan Agung, dalam hal ini adalah Jaksa Agung, harus melakukan pembinaan, pengawasan melalui Jaksa Agung Muda Pembinaan, Jaksa Agung Muda Pengawasan, supaya kinerja Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan itu harus on the track lagi gitu loh. Ini kan rusak sistem hukum kita nih. Perkara tidak dieksekusinya Sylvester Matutina ini sebetulnya seperti membuka kotak Pandora. Adanya kebobrokan penegakan hukum yang luar biasa. Ya, Anda bayangkan ada warga negara lain yang hari ini statusnya sebagai terpidana di kejaksaan negeri yang lain sedang dieksekusi. Tetapi saudara Sylvester Matutina kok kenapa nggak dieksekusi gitu? Jadi kami mengharapkan mudah-mudahan kedatangan kami tadi dengan Bang Kosunuddin, kemudian juga Jahmada Girsang, ya, Anwar Silalahi, ada Pak Hari juga, ya, ada teman-teman aktivis dari KNPRI juga, ya, Koalisi Nasional Perempuan Indonesia. Kami ingin mengirim pesan yang jelas dan tegas, mewakili suara hati masyarakat Indonesia yang rindu dan cinta akan penegakan hukum yang berkeadilan. Pesan kami tegas dan jelas. Pak Jaksa Agung, segera eksekusi. Supaya marwah dan integritas dari lembaga kejaksaan tidak dihancurkan oleh kasus Sylvester Matutina. Bang, itu pesannya. Saya mau bertanya, Bang. Kemarin Ketua Umum Peradi Bersatu menyampaikan bahwa dengan adanya peninjauan kembali yang kemarin diajukan tanggal 5 dan akan disidangkan tanggal 20, itu bisa saja kemudian menunda eksekusi Sylvester Matutina. Nah, apakah ini dimungkinkan secara hukum, Bang? Saya kira apa yang disampaikan oleh termul itu, saya pikir itu logika, bukan logika hukum. Ya. Itu kalau ada pernyataan begitu, saya minta kepada orang termul yang menyampaikan pernyataan seperti itu, buka ulang deh pasal 268 ayat 1. Kan biasanya termul nggak baca. Ya, dan pasal 66 ayat 2 Undang-Undang Mahkamah Agung. Pasal 268 ayat 1 KUHP dan pasal 66 ayat 2 Undang-Undang Mahkamah Agung. Hai termul. Ya, jangan sesatkan publik, kasihan. Dan pernyataan-pernyataan seperti ini kan akhirnya membuat kisruh penegakan hukum kita. Malah ini membenarkan kelalaian pihak kejaksaan. Malah ini membenarkan praktek hukum yang tidak adil. Malah ini membenarkan aparat penegak hukum yang hari ini tidak menjalankan kewenangannya. Kalau mau memberikan pernyataan, monggo baca dulu pasalnya, monggo baca dulu undang-undangnya, supaya jangan kehilangan pegangan yuridis. Itu. Jadi apa bunyi pasal 268 ayat 1 KUHP dan pasal 66 ayat 2 Undang-Undang Mahkamah Agung? Permohonan PK tidak menghentikan dan tidak menunda eksekusi. Nah, ini Bang Jahmada tambahin, Bang. Nah, ini senior soalnya. Nggak enak. Ya. Ada senior. Benar kata Bung Gafur ini Bung Gafur ini tamatan dari universitas terbaik di Indonesia. Jadi masalah hukumnya luar Ijazahnya biasa. asli, Bang. Ijazahnya asli. Ijazahnya asli dan bro kita dari Makassar, dari Ambon. Ambon ya. Jadi benar
eksekusi itu tidak ada aturan yang menundanya. Tidak ada aturan itu. Pasal manapun tidak ada yang menunda itu. Ya, artinya kalaupun masuk PK, eksekusi tetap jalan. Seperti yang dijelaskan oleh Bro Gafur tadi. Bahkan sebaliknya ada 4 aturan yang menyatakan bahwa eksekusi atas vonis Mahkamah Agung yang inkrah itu harus dilaksanakan. Seperti tadi kita katakan, mulai dari KUHP pasal 270, Surat Edaran Mahkamah Agung 2014, Pasal 30 Undang-Undang Kejaksaan. Kejaksaan tahun 2021 pasal 30 dan Undang-Undang Kehakiman pasal 50 ayat 1 dan 54 ayat 1 dan 3. 4 itu yang mengatur, yang mengawal eksekusi ini, tapi masih bisa juga tidak berjalan. Sowat. Moral tentu penentunya. Apapun yang terjadi, kalau moral kita tidak bisa menegakkan hukum, ya selesai. Jadi the most important thing, the last minute adalah moral kita berbicara dalam penegakan hukum. Bukan aturannya, bukan sistemnya. Itu jangan lupa. Karena aturannya udah jelas. Aturan jelas. Dalam 3, menurut Lawrence de Friedman. Lawrence Friedman mengatakan 3 unsur penegakan hukum. Pertama, substansi, itu aturannya tadi. Kedua, struktur, ini Kejaksaan Agung termasuk struktur. Dan yang terakhir adalah masalah budaya atau moral. Yang 2 ini sudah terpenuhi, tapi moralnya jatuh, tidak bisa terlaksana. Betapa pentingnya tentang moral itu. Moral jatuh di titik nadir. Nadir bahkan melebihi di bawah nadir. Masya. Bang, Jadi- Bang, yang belum pernah ditanyakan sama media nih Bang. Nah ini kan statusnya dia komisaris Bang. Nah apakah nanti ketika dieksekusi status komisarisnya dicabut atau bagaimana Bang? Otomatis secara hukum, bagi yang cacat secara hukum apapun itu, di instansi yang terkait, apalagi pemerintahan yang bersumber dari rakyat, pembiayaannya, otomatis itu berhenti dong. Jadi tidak, apalagi ini kan udah inkrah. Kecuali kalau masih tersangka segala macam, mungkin masih dipertimbangkan kan. Ini sudah inkrah. Jadi tidak ada gunanya, tidak ada artinya dilanjutkan itu. Pasti itu melanggar aturan dan sudah melebihi melanggar aturan. Sudah inkrah. Kan gitu. Siap. Selesai. Sama-sama. Oke, Pur.